Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, syukru kima poji lori sese arjaganna pung Allah Ta'ala. Kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih meminjamkan kita nikmatnya, masih memberikan kita rahmatnya yang tak henti-hentinya. Sehingga Alhamdulillah pada hari ini, pada sore yang berbahagia ini, kita masih bisa menyambut bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan ini termasuk salah satu dari 4 bulan yang di dalamnya terdapat berbagai macam kemuliaan. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang rela meniteskan keringatnya. Nabi yang rela meniteskan darahnya. Rela meninggalkan keluarganya. Rela meninggalkan anak istrinya untuk mendirikan, untuk menaikkan bendera yang berlafazkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada sore yang berbahagia ini, izinkanlah pembicara menyampaikan satu dua patah kata untuk menasihati diri pembicara sendiri dan sehingga menjadi salah satu tema ceramah kita pada sore hari ini, yaitu 8 permohonan yang mungkin sering diabaikan oleh kita umat manusia. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Fathul Qorib karangan Andi Gurutta Ibnu Qasim Al-Ghazi dijelaskan bahwasannya salat menurut bahasa adalah ad-du'a. Kenapa dikatakan ad-du'a? Yang bermaknakan doa. Kenapa dikatakan doa? Karena di dalam salat itu mulai kita takbir hingga kita salam. Kebanyakan di dalamnya, kebanyakan kandungan di dalam bacaan yang kita baca di dalam salat tersebut itu mengandung banyak sekali doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada waktu yang penuh berkah ini, saya tidak mampu untuk membahas seluruh doa-doa tersebut. Hanya ada mungkin salah satu doa yang mungkin kita umat manusia sering kita lupa. Mungkin kita umat manusia sering kita lupakan. Mungkin kita sering kita abaikan. Kita tidak pahami makna arti dalam doa tersebut. Apakah doa tersebut? Yaitu doa yang kita baca ketika kita duduk di antara dua sujud. Apa doanya itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mungkin ketika kita hitung secara logis, kita di dalam sehari semalam, mungkin kita membaca doa ini sebanyak 17 kali. Dalam satu minggu, mungkin kita membaca doa ini sebanyak 119 kali. Itu baru dalam sholat wajib kita. Belum kita baca juga dalam sholat sunnah kita yang lainnya. Contohnya kita baca dalam sholat tarawih kita. Kita baca dalam sholat tahajud kita dan sholat sunnah kita yang lainnya. Mungkin ada sebagian dari kita yang hilaf, yang sebagian dari kita yang melupakan, kita tidak perhatikan makna dari doa tersebut. Izinkanlah pembicara untuk menjelaskan sedikit makna dari doa-doa tersebut. Apakah itu yang pertama? Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah dosaku. Mungkin sudah kita ketahui bahwasannya manusia ini adalah tempatnya salah dan dosa. Manusia ini adalah tempatnya kehilafan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya kesalahan dan lupa. Oleh sebab itu, karena kesalahan dan dosa tersebut, hati kita menjadi gelap. Ketika hati kita menjadi gelap, maka hati kita itu akan sulit mendapatkan hidayah. Hati kita itu akan sulit menempuh jalan yang benar. Maka oleh
Karena itu ketika kita membaca doa ini, kita tanamkan dalam hati kita agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang insyaallah. Hadirin pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, warhamni. Ya Allah, rahmati aku. Amaseka, epuang amaseka. Sini na sewa-sewa ang kalinoy. Setiap sesuatu yang berada di dunia ini, ang kamanang inasaba, amasay na pong Allah Ta'ala. Langi ang kanasaba pamasay na pong Allah Ta'ala. Tanay ang kato nasaba pamasay na pong Allah Ta'ala. Olo-kolo tanat tanang makuto paro idi rupatawe. Ang kamanang inasaba pamasay malabin na pong Allah Ta'ala. Setiap sesuatu di dunia ini, langit, tanah, semua itu akan ada karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh seperti juga kita ini umat manusia, kita diciptakan karena adanya kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika di hari akhir nanti, ketika kita ingin masuk ke dalam surga, itu bukan karena amal kita, itu bukan karena amal ibadah yang telah kita lakukan di dunia, itu bukan karena ibadah yang kita usahakan, kita senantiasa capai di dunia ini. Bukan karena itu yang memasukkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita masuk surga karena adanya kasih sayang, karena adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita membaca doa ini, Robbighfirli warhamni, ya Allah sayangilah aku, agar sekiranya kita masukkan dalam hati kita tanamkan dalam hati kita, agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan di dunia maupun di akhirat insyaallah. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wajaburni. Ya Allah, tutupkanlah segala kekuranganku. Ya Allah, amape kekak tutunga kak sinin na aibku. Setiap manusia di dunia ini pasti penuh dengan kesalahan. Setiap manusia ini pasti penuh dengan kekurangan. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mencari seseorang yang sempurna, mungkin kita tidak akan mendapatkannya seumur hidup kita. Oleh sebab itu, ketika kita membaca doa ini, kita tanamkan dalam hati kita agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala menutupkan segala aib kita, karena ketika aib kita tersebar mungkin kita sesama manusia malu untuk melihat satu sama lain. Oleh makanya itu, ketika kita membaca doa ini, kita tanamkan dalam hati kita agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala menutupkan segala kekurangan kita dan menutup segala aib-aib kita. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, doa yang kita baca yaitu warfa'ani. Ya Allah, tinggikanlah derajatku. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dunia ini, ketika kita mempunyai pangkat yang tinggi, rilalan na jilino nareko angka ki punnai pangkat matanre, mabiasa nitu masariati balibolata, mabiasa itu masariati sila surata. Ketika kita mempunyai derajat yang tinggi di dunia ini, mungkin seringkali tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita syirik kepada kita. Karena olehnya itu ia akan berusaha untuk menurunkan derajat kita. Maka olehnya itu di dalam doa ini, melalui doa ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah yang menaikkan derajat kita. Karena ketika Allah yang menaikkan derajat kita, meskipun satu dunia ingin bersatu, bersekongkol untuk menurunkan derajat kita, ingin membuat kita menjadi hina, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, derajat kita akan tetap tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita di memang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memang berkehendak untuk menghinakan kita, maka ketika seluruh dunia, seluruh isi dunia ini ingin bersatu untuk menaikkan derajat kita, niscaya dia tidak akan mampu karena memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan kita. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, warzuqni. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku. Ya Allah, tambahkanlah rezeki kepadaku. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memegang kunci rezeki itu.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memang berkehendak memberikan kita rezekinya, ketika Allah Subhanahu wa taala memang ingin memberikan kita rezekinya tersebut, maka Dia akan memberinya kepada kita tanpa kita ketahui, tanpa kita kita pernah berangan-angan sebelumnya. Karena itu memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu juga kita ketahui bersama bahwasannya rezeki itu bukan hanya sekedar dari bentuk harta, bukan hanya sekedar bentuk barang, tetapi banyak juga rezeki yang sebenarnya sudah lama, sudah lebih dahulu Allah berikan kepada kita. Contohnya yaitu nikmat rezeki berupa kesehatan yang Allah berikan kita, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kita membaca doa ini, kita tanamkan juga ke dalam hati kita agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rezekinya kepada kita, baik itu berupa harta, kesehatan maupun rezeki yang lainnya. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keenam, wahdini. Ya Allah, maaf, ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang benar. Pemirsa yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mengetahui jalan yang benar, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita kesulitan untuk menentukan jalan mana yang benar. Tetapi ada kalanya juga kita sudah mengetahui yang benar dan kita sudah mengetahui yang salah, tetapi entah kenapa hati kita ter- terlalu sering condong kepada kesalahan tersebut. Oleh sebab itu ketika kita membaca doa ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan yang lurus. Agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk ke jalan yang Ia rahmati. Pemirsa sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketujuh, wa'afini. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan. Mungkin seringkali kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu sehat lahir dan batin. Sehat lahir di sini adalah sehat berupa fisik. Kita tidak sakit, tidak adanya virus yang berada dalam tubuh kita. Tetapi bukan hanya itu yang terpenting. Yang terpenting juga adalah kesehatan batin kita. Hati kita terhindar dari penyakit-penyakit hati yang dapat menyerang. Karena ketika hati kita itu rusak, maka amal ibadah kita pasti juga akan terganggu. Amal ibadah kita akan terganggu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang terakhir yaitu wa'fu anni. Ya Allah, maafkanlah aku. Mungkin ada sebagian kita yang bertanya, mengapa kita meminta lagi untuk dimaafkan? Padahal pada doa yang pertama tadi kita telah meminta untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaannya yaitu di awal doa tadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar sekiranya dosa kita itu agar ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di doa terakhir ini kita meminta lagi agar dosa kita itu benar-benar dihapus dari catatan malaikat agar ketika di yaumul hisab nanti dosa kita itu sudah tidak terhitung sebagai dosa tetapi sebagai pahala terhadap diri kita. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, mungkin ada 8 doa yang sering kita abaikan. Mungkin ada 8 doa ini yang sering kita abaikan dalam solat kita, yaitu doa di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, sayangilah aku. Ya Allah, tutupilah segala aibku. Tutupilah segala kekuranganku. Ya Allah, tinggikanlah derajatku. Ya Allah, berikanlah aku rezekimu. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan. Dan yang terakhir, ya Allah, maafkanlah aku atas segala dosa-dosaku. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mumpung hari ini mungkin tak lama lagi kita ingin memasuki
bulan Syawal. Karena bulan Ramadan ini sudah ingin berakhir, maka kita jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Karena Ramadan ini yang Ramadan terakhir, maka kita tidak ingin meninggalkan salat tarawih kita. Karena Ramadan ini Ramadan yang terakhir, maka kita ingin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal tersebut sudah muncul di dalam hati kita, insya Allah kita akan senantiasa berusaha agar kita di dalam Ramadan ini kita memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari kami. Ada salahnya, mohon maaf, dan ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yumkin hakaza minna syukran alal husni istimamikum. Wabillahi taufiq was sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.